Perkenalkan, nama saya Malawati Rahayu, NIM 212150101089. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan membuat bisnis franchise. Tahapan membuat bisnis franchise dibagi menjadi 9. Yang pertama, mulailah membuat ciri khas dari dan jadi bisnis diri usaha. Proses mempersiapkan atau memulai ciri khas dalam bisnis ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi, semua usaha yang dilakukan seorang franchise ketika sudah menemukan yang tepat, maka jadilah seorang diri dari bisnis franchise. 2. Bentuk standar operasi yang terbaik. Tidak menutup kemungkinan orang yang menyusun bentuk standar operasi yang terbaik, maka seorang pembisnis franchise akan terlaksanakan dengan apa yang disusun oleh seorang franchise. 3. Segera patenkan haki atau hak kekayaan intelektual. Sebuah modal sangatlah berperan yang sangat diiakan dalam bisnis franchise, sehingga siapapun yang ingin mendapatkan solusi dan cara mudah selalu melihat berapa besar modal yang harus dikeluarkan. 3. Desain cara duplikasi yang termudah dan praktis. Setiap pembisnis pemula juga terkadang harus waspada terhadap penipu berbasis franchise. Kelima, buatlah laba perusahaan yang tumbuh terus-menerus. Banyak perusahaan yang harus diamati dan dipenuhi oleh pembisnis waralaba, dan itu akhirnya membuat proses pengembangan bisnis waralaba jadi pilihan tepat yang di berbagai kalangan. 6. Desain supporting manajemen yang handal dan berkelanjutan. Berhati-hati dalam menentukan bisnis franchise karena masih banyak penipu untuk mencari keuntungan lebih besar dalam kurun waktu yang cepat. Ketujuh, mendesain prospektus bisnis. Jika pada bisnis konvensional kita menjual barang dan jasa, maka di dalam bisnis franchise kita menjual konsep bisnisnya. Makanya diperlukan lebih dari hanya sekedar kertas dan brosur, sehingga setiap peluang menguntungkan di dalam bisnis franchise akan mudah didapatkan, dan kemungkinan mendapatkan sistem manajemen sampai promosian. 8. Mendesain bentuk perjanjian franchise. Sistem hukum di Indonesia menganut pada kebebasan berkontrak. Banyak calon pembisnis tidak memahami akan apa tujuan mereka melakukan bisnis franchise. 9. Buatlah badan usaha atau badan hukum. Bisnis franchise sangat rumit, sehingga memerlukan organisasi bisnis dalam bentuk badan usaha atau badan hukum. Banyak potensi yang menarik dalam bisnis waralaba kuliner, dan akan mengetahui bagi siapapun pada potensi besar di dalamnya, sehingga proses rekrutasi akan menjadi prioritas utama. Dari ke-9 langkah tersebut akan mudah dilakukan oleh siapapun pelaku bisnis di Indonesia. Hanya saja dibutuhkan sedikit kecermatan untuk mempersiapkannya dan tentunya kesanggupan untuk bertahan dalam jangka panjang. Jadi, kita tidak perlu pesimis menghadapi krisis. Bisnis kita dapat dikembangbiakkan secara cepat dengan sistem franchise asalkan mampu memenuhi ke-9 syarat di atas. Seperti halnya usaha-usaha pada umumnya, bisnis franchise juga memiliki beberapa keuntungan dan kekurangannya. Beberapa keuntungannya diantara lain, bisnis franchise memiliki manajemen bisnis yang bagus, tidak perlu membangun dari awal, tidak perlu bingung mencari pelanggan, biaya pemasaran rendah, dukungan dan keamanan terjamin, keuntungan lebih besar, kemungkinan dan rugi sedikit, dan menggunakan asas keterbukaan. Bisnis franchise sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu modal awal yang lebih besar, adanya durasi kontrak kurang fleksibel, tanggungan royalti, kemungkinan terjadi konflik besar, dan juga menjaga reputasi. Mungkin hanya itu dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.